Halo guys, Assalamualaikum. Balik lagi di channel IQ Saham. Pada video ini kita akan membahas 12 saham yang di-request oleh teman-teman di kolom komentar dan juga masih ada yang nyangkut di beberapa saham ini. Apakah sahamnya masih layak untuk di-hold atau lebih baik kita cut loss saja? Sebelumnya disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham karena keputusan investasi di tangan masing-masing. Jadi sudah banyak ya yang merequest di kolom komentar terkait dengan saham-saham yang akan kita bahas pada weekend kali ini untuk besok ya, hari Senin tanggal 14 Oktober 2024. Nah, saham pertama yang akan kita bahas adalah saham Omed dari Agus Hartono ya guys ya. Bahas Omed dong Pak, nyangkut di 200. Nah, kemungkinan beliau itu belinya di dekat support MA50 ya, di 200-an sini. Nah, ketika sudah ada tanda-tanda bullish reversal tapi ternyata ini false break ya guys ya, dimana harga saham Omed juga kembali turun ya dari 212-an. Dan kemungkinan beliau juga mungkin ya sempat cuan ya, sempat floating profit. Namun karena harga sahamnya turun ya, entah beliau mungkin berharap bahwa akan ada kenaikan kembali ya, sehingga belum dijual dalam keadaan profit, dan memang profitnya tipis ya, dari 200 ke 212 ya, kecuali mungkin beliau seorang scalper. Nah, kalau scalper biasanya 2-3% juga sudah langsung di take profit seperti itu. Dan ketika ada buangan ya, harga saham Omed ini kembali turun ya, bahkan downtrend, sempat beberapa kali retest lagi di support MA50 ya, yang saat ini menjadi resisten. Namun harga saham Omed masih belum bisa naik kembali. Dan di hari Jumat lalu itu juga sempat turun ya, bahkan ke area bottom di 170-an ya. 170 untuk area low-nya dan ada kenaikan 2,91%. Apakah ini konfirmasi dan juga tanda bullish reversal? Nah, kita sebenarnya sempat melihat Omed ini sempat naik ya ke area high di 179, tapi dia turun kembali di 177 dan masih ada buangan juga yang cukup besar ya, terutama dari investor asing sebesar 4 miliaran. Sedangkan untuk domestik ini sudah mulai banyak yang melakukan akumulasi ya, terutama DRLG versi domestik ya, 1,8 miliar dari DR dan 1,1 miliar dari LG. Jadi overall memang masih ada distribusi yang besar, dan distribusi ini terutama dari investor asing ya. Ada TP yang distribusi 3,3 miliar, AK 1,1 miliar, dan kita lihat beberapa retail juga ada yang jualan ya. Kemungkinan mereka entah itu take profit ataupun cut loss ya di 177 ini. Tapi kemungkinan mereka buy on weakness di 170, ketika naik di 177 mereka take profit ya, berarti kan scalper seperti itu. Nah, jadi harus gimana Kak kalau misalkan kita melihat ya adanya false break ya, atau tanda bullish reversal namun dia ternyata masih ada buangan. Nah, biasanya saya akan melakukan averaging down itu ketika memang ada tanda bullish reversal saja. Misalkan dari 200, nah kita bisa averaging down di sekitar 184 ya guys, atau buy on breakout di 185, tapi dia turun lagi ternyata. Nah, kita akan coba averaging down lagi di 175 guys ya, karena secara bisnis sebenarnya Omed ini masih oke ya guys ya. Bisnisnya jelas, perusahaannya juga jelas. Nah, tapi memang di sahamnya karena market cap-nya tidak terlalu besar, jadi secara saham itu Omed ini masih masuk kategori saham gorengan ya, jadi sangat volatil, dan ketika turun pun turunnya akan cukup dalam seperti itu. Jadi untuk saham Omed ya, dengan kenaikan 2,9% kita melihat volume transaksinya tinggi tapi masih ada distribusi. Itu dari investor asing guys ya, distribusinya. Tapi jika domestiknya terus melakukan akumulasi, bahkan harga saham Omed pun sebenarnya bisa lanjut naik lagi. Jadi untuk teman-teman yang mungkin masih nyangkut ya, selama bisnisnya masih jelas ya, perusahaannya juga tidak rugi ya guys ya, maka teman-teman untuk melakukan averaging down ya silahkan saja gitu ya, tapi dengan resiko yang tetap terukur ya, dan money management yang teman-teman juga harus atur seperti itu. Dan nanti misalkan Omednya benar-benar mengalami kenaikan lanjutan ya, teman-teman juga bisa manfaatkan untuk trading sebenarnya seperti itu guys. Tapi kembali lagi ya, sebagus-bagusnya saham adalah saham yang sebenarnya rutin bagi dividen. Jadi ketika kita melakukan averaging down, kita tetap mendapatkan uang tunggu lah ya istilahnya, seperti itu. Selanjutnya langsung saja kita akan bahas saham BRPT ya, yang juga di request oleh teman-teman di kolom komentar maksud saya. Nah, di sini kita nggak bahas satu-satu ya, langsung saja karena sudah banyak juga ya guys ya yang request. Yang pertama, yang kedua sorry, adalah BRPT. Nah, BRPT ini sebenarnya menarik ya jika mulai sideways di 990-an, karena BRPT biasanya hanya sideways aja ya, secara jangka panjang dia cukup sideways ya. Sempat turun juga sebenarnya ke level 900-an,
Tapi BRPT ini juga ada support ya guys ya di 980 sampai 990-an ya, bahkan sampai 1000-an. Nah, biasanya dia akan bolak-balik aja ya di area situ. Jadi untuk BRPT sendiri memang di bawah support MA150, kita akan nunggu ya guys ya, dia cukup sideways karena di harga saat ini pun memang sudah oversold ya atau jenuh jual juga nih. Namun di hari Jumat lalu masih ada distribution ya, terutama dari CC, CP, BB, ZP. Coba kita cek asingnya guys ya. Asingnya ada akumulasi kalau misalkan dari foreign flow kita lihat ya ada akumulasi 1,3 miliaran. Jadi akumulasinya dari BK dan juga AK. Nah, ini ternyata mulai menarik guys. Sebenarnya ini tanda-tanda bullish reversal juga ya di saham BRPT. Jadi kita akan watch di hari Senin ya. Siapa tahu kita dikasih peluang untuk nge-swing saham BRPT ini. Tapi tetap masih ada risiko BRPT bisa turun sampai di 900-an. Selanjutnya kita akan bahas juga saham TINS, di mana TINS posisinya memang masih uptrend ya guys ya, dengan akumulasi asing 55,8 miliar, dan memang akumulasinya saya rasa dari asing ya guys ya. Jadi investor asing ini masih melakukan akumulasi terutama di saham TINS dari YU, AK, CC, BK, ZP, dan juga TP. Bahkan di hari Jumat lalu pun masih ada kenaikan ya 4,78% di level Rp1.315 per saham. Nah, ini menjadi berkah untuk teman-teman yang sudah hold saham TINS, terutama untuk yang swing ya, untuk yang buy on weakness di 700-an bahkan mungkin di 900-an, silahkan lanjut di hold guys ya, selama masih ada akumulasi, teman-teman masih bisa lanjut hold dan siapa tahu nanti akan naik lagi all time high di level yang lebih tinggi. Sehingga teman-teman bisa take profit ya dengan profit yang lebih besar lagi. Tapi ini tidak untuk teman-teman yang baru mau masuk. Jadi hati-hati guys ya. Ketika sudah melihat ya sebuah harga saham ini mulai menjauhi support MA50-nya, maka lebih baik teman-teman hati-hati ya, karena bisa jadi teman-teman nanti belinya itu di area pucuk ya. Beli saham bagus itu di harga bawah guys, bukan beli saham bagus di harga pucuk ya, seperti itu. Kecuali teman-teman berani untuk melakukan trend following ya di saham TINS ini, ya silahkan saja. Tapi kembali lagi, ini sudah banyak investor yang cuan guys ya, mereka beli di harga bawah dan untuk saat ini posisinya mereka juga sedang profit. Jadi tinggal di TP saja gitu ya. Jadi tetap berhati-hati ya karena memang sudah uptrend juga. Dan untuk kuartal 3 nanti sebenarnya kita masih menunggu guys ya, kita masih menunggu beberapa saham bagus. Semoga nanti kinerja kuartal 3-nya juga bagus ya, termasuk juga saham TINS sehingga harga sahamnya bisa naik lagi. Lalu ada pertanyaan juga terkait dengan IS ya, saham IS dan juga saham Demas. Nah, untuk IS Park Hotel kuartal 3-nya sudah keluar dan ada sedikit koreksi ya. Kalau nggak salah dari 9 miliar turun menjadi 8 miliaran untuk laba bersihnya saham IS Park Hotel. Dan kita lihat juga memang downtrend ya saham yang satu ini, tapi IS Park Hotel ini termasuk saham yang rutin bagi dividen. Ya, dividen yield-nya teman-teman bisa cek ya. Mungkin kisaran 5-7%-an masih dapat ya guys ya dari saham ISPAK ini. Dan kita lihat juga sideways di 119 untuk closing hari Jumat lalu cukup netral ya guys ya. Namun asing ada distribusi ya 16 jutaan aja. Sementara retail kita lihat ternyata melakukan akumulasi di saham ISPAK Hotel ini. Kemungkinan mereka yang cari peluang nih ya buy on weakness atau bottom fishing ya guys ya di saham ISPAK Hotel. Jadi gimana Kak? Apakah ada potensi kenaikan? Ya kalau misalkan dinaikkan pasti ada ya, pasti ada potensi untuk dinaikkan kembali karena memang sudah cukup downtrend. Tapi teman-teman yang beli dia di harga saat ini juga tetap harus berhati-hati ya, tetap harus menggunakan money management, jangan sampai teman-teman masuk terlalu banyak sehingga ketika loss teman-teman akan merasa apa ya, merasa takut ya guys ya, dan juga berdamage gitu ya ke portonya teman-teman seperti itu. Jadi untuk ISPAK Hotel ini sebenarnya saham yang bagus ya guys ya, dia rutin dividen, tapi kembali lagi ketika teman-teman berniat untuk swing maka tetap batasi resiko. Untuk Demas ya, Demas belum ada jaminan dia bagi dividen lagi. Ya meskipun di Desember nanti biasanya bagi dividen interim ya, tapi belum ada kepastian, belum ada informasi lebih lanjut terkait dengan dividen Demas. Dan kuartal 3-nya juga belum rilis ya guys ya. Tapi kembali lagi ini keputusan teman-teman, apakah mau lanjut invest di saham Demas atau tidak. Kalau saya sih tidak tertarik ya dengan saham Demas ya, karena yang pertama dia tidak kembali bagi dividen, lalu meskipun labanya bagus di kuartal 3, tapi ya sama aja bohong ya kalau misalkan nggak bagi dividen atau tidak dibagikan sebagai dividen, ya mungkin kita hanya berharap dari capital gain-nya saja. Namun ingat lagi ya guys ya, capital gain dari Demas itu kan dia harga sahamnya juga cenderung sideways ya, seperti itu.
Kita lanjut ke saham ADMR ya. ADMR juga di request ternyata di kolom komentar. Jadi untuk ADMR sendiri ada koreksi 1,38% di hari Jumat lalu ya, closing di Rp1.430 per saham. Dengan net sell asing 2,6 miliar dan kita lihat untuk ADMR itu masih ada normal distribution ya guys ya, terutama dari ZP 7,7 M dan CC 4,8 M. Sedangkan investor retail sudah mulai akumulasi lagi. Jadi apakah ADMR ini ada peluang untuk bisa naik lagi? Nah, jika kita lihat guys ya, dari asingnya memang masih jualan, sedangkan investor domestik juga masih buang barang ya. Jadi overall lebih baik wait and see dulu untuk saham ADMR ini ya, karena kembali lagi ADMR kan tidak bagi dividen. Ya, untuk teman-teman yang mungkin nyangkut di ADMR, kalau misalkan mau nge-swing lagi, nanti bisa tambah muatan ya guys ya, atau melakukan averaging down ketika di sekitar 1350 sampai di 1400-an ya. Kita akan watch di area tersebut untuk nge-swing lagi ya di ADMR dengan tetap memperhatikan akumulasinya. Karena kita melihat ya di harga saat ini pun memang sudah oversold atau jenuh jual. Kita lanjut ke saham KKGI, saham sektor batubara yang kinerja kuartal 1 dan kuartal 2-nya bagus ya. Jadi kita nantikan kuartal 3-nya apakah akan lebih bagus lagi atau malah merosot. Karena posisi dari KKGI ini sebenarnya sedang uptrend. Mungkin teman-teman yang menanyakan saham uptrend itu saya curiga sebenarnya masih dalam posisi yang floating profit gitu ya. Mereka biasanya masih profit tapi tetap menanyakan gitu kan. Kak, KKGI gimana? Nah, maksudnya gimana itu mungkin apakah masih bisa naik atau tidak. Nah, kalau misal kita perhatikan, KKGI ini jika ya guys ya, kuartal 3-nya bagus, kinerjanya bagus di kuartal 3, maka lebih baik di hold saja. Ya, untuk teman-teman yang sudah beli di harga bawah atau punya di harga bawah ya silahkan lanjut investasi. Karena KKGI juga saham yang rutin dividen. Jadi untuk hari Jumat lalu kita lihat ada sedikit kenaikan 0,8% ya di level 610. Jika teman-teman ingin pasang SL ya untuk tetap take profit ya guys ya, atau menjaga keuntungannya juga boleh-boleh saja sebenarnya. Mungkin bisa di sekitar 560-an ya untuk stop loss-nya teman-teman, alias teman-teman nanti ingin take profit di harga berapa nih kalau misalkan nanti harga sahamnya tiba-tiba turun ya, karena tidak ada jaminan kuartal 3-nya bagus seperti itu. Jadi akumulasi kemarin itu dari hari Jumat itu dari AK, ZP, dan juga BK. Kita lanjut ke saham Unilever guys ya. Untuk Unilever sendiri beberapa kali memang ada gocekan guys ya. Sempat mengalami kenaikan ya di beberapa hari, namun dia ternyata lanjut turun lagi. Jadi untuk strategi di saham Unilever, menurut saya lebih baik kita nge-swing pendek aja guys ya. Swing beberapa hari lalu take profit gitu ya. Kalau misalkan dia retest di MA50 tapi masih gagal, lebih baik kita take profit saja gitu ya, daripada dibawa turun kembali dan tidak ada jaminan nanti Unilever bisa naik lagi seperti itu. Jadi untuk Unilever kita tetap tunggu kuartal 3-nya nanti. Kalau misalkan kuartal 3 bagus, bisa saja Unilever kembali naik ya. Tapi kembali lagi ya teman-teman, kalau misal untuk nge-swing jangka pendek ini masih bisa sebenarnya ya. Meskipun hari Jumat lalu memang masih ada koreksi 0,4% dan ada potensi untuk dia turun kembali guys ke support sebelumnya ya di 2170-an. Untuk Unilever masih ada distribusi besar terutama dari MG, NI, AK, XC dan juga XL. Nah, seperti ini guys, ini investor retail sudah mulai take profit nih ya di saham Unilever. Coba kita cek ya potensi cuannya berapa nih. Ya, potensi cuan sekitar 5-6% masih dapat guys ya, 5-6%an take profit gitu ya. Ini masih oke sebenarnya. Jadi untuk Unilever tetap ya kita menunggu kuartal 3 nanti. Untuk posisinya saat ini memang sudah overbought ya atau jenuh beli, jadi lebih baik wait and see dulu. Kalau misalkan teman-teman mau coba beli titip sendal di sekitar 2100-an saja. Selanjutnya kita akan bahas saham TB. Ini banyak sekali requestan ya terkait dengan TB ini. Ya mungkin satu atau dua investor tapi berulang-ulang gitu guys. Jadi saya terngiang-ngiang ya untuk bahas saham TB. TB ternyata posisinya sedang downtrend ya. Nanti kita akan cek juga fundamentalnya. Jadi untuk TB ini memang sahamnya itu rutin bagi dividen guys. Sebenarnya ya rutin bagi dividen, tapi buangan asingnya masih besar. Teman-teman lihat ya, volume buangan asingnya sejak 29 Agustus sampai di 11 Oktober 2024 itu cukup besar ya, sehingga harga saham TB juga turun ke level Rp660 per saham dan masih sideways di level tersebut. Ya teman-teman bisa pasang stop loss di 635-an ya kalau misal mau membatasi resikonya seperti itu. Tapi untuk bottom fishing di harga saat ini apakah bisa? Bisa. Apalagi nanti jika kuartal 3-nya bagus ya, teman-teman bisa mendapatkan harga yang murah
dengan potensi kenaikan ya ketika nanti rilis kinerja kuartal 3 bagus, maka kemungkinan akan diapresiasi dan harga sahamnya juga bisa naik seperti itu. Jadi hari Jumat terakhir itu masih ada normal distribution ya, terutama dari SF dan juga OD. Kemungkinan ini sahamnya kurang liquid ya guys ya, karena kita lihat di sini retail ini sudah mulai masuk ya guys ya, ada YP, XL, XC, CC ya guys ya, PD, SQ di harga 650-an. Kita lanjut ke saham ISAT. Nah, ISAT ini kan besok ya hari Senin akan ganti harga gitu ya, sudah melakukan stock split. Jadi nanti menggunakan harga baru ya guys ya. Jadi apakah ISAT ada potensi naik ya? Kalau misalkan sudah dilakukan stock split, seharusnya likuiditasnya semakin besar dan semakin terjangkau ya untuk dibeli oleh teman-teman investor seperti itu. Jadi untuk ISAT sih kita melihat ya ada peluang untuk bisa naik lagi. Yang pertama karena dia itu berada di posisi yang oversold sebenarnya, berada di bawah support MA50 ya guys ya, meskipun kita lihat kemarin sempat turun dalam ya guys. Tapi untuk ISAT ini masih ada akumulasi ya di hari Jumat dari ZPNI, MG, dan juga BB ya. Overall dari asing akumulasinya 2,1 miliar. Menarik untuk kita watch, saya akan masukkan ISAT dan saham telekomunikasi lainnya seperti XL dan juga Telkom, karena Telkom juga masih downtrend ya, ke watchlist yang saya miliki. Kita lanjut ke saham Pegas. Untuk saham Pegas juga ternyata di request lagi oleh teman-teman di kolom komentar. Pegas ini kemarin sempat retest ya di support MA50 guys ya, namun dia gagal break, jadi kenaikannya hanya 1% saja, closing di 1520. Apakah Pegas ini menarik? Menurut saya sih menarik ya, karena sebentar lagi kan akan ada musim pembagian dividen, tapi sebelumnya akan ada window dressing gitu ya. Dan sebelumnya lagi akan ada pemangkasan suku bunga, dan sebelumnya lagi akan ada pelantikan presiden terpilih kita, yakni Bapak Prabowo Subianto. Dan itu sudah saya bahas ya guys ya, ada 5 momen penting yang bisa kita cari cuan ya di sana, terkait dengan saham-saham bagus tentunya yang berpotensi bisa dinaikkan juga seperti itu. Dan saham Pegas juga menjadi salah satu saham yang akan bagus ya menjelang pembagian dividen. Jadi untuk saham Pegas masih ada akumulasi juga dari investor asing ya, 27,5 miliar dari AG, AK, BK, ZP, YUFS. Ini mayoritas asing memang melakukan akumulasi. Sedangkan retail terpantau beberapa ya, ada yang melakukan penjualan seperti XL, lalu ada NI, dan juga XC, lalu ada CC juga, seperti itu guys. Jadi untuk saham Pegas sebenarnya masih menarik ya guys ya, dengan jangka pendek ya kita targetkan bisa naik sampai di 1690 sampai 1700-an ya, jika teman-teman memang kemarin sudah hold Pegasnya dan melakukan swing ya di harga 1430 sampai 1470. Kita lanjut ke BTPS. Nah, apakah BTPS juga akan bagus ya guys ya menjelang pemangkasan suku bunga nanti? Kalau menurut saya seluruh saham bank itu berpotensi akan terkena sentimen positif ya guys ya ketika ada pemangkasan suku bunga. Tapi karena sebentar lagi juga akan rilis laporan dan juga kinerja kuartal 3, maka lebih baik kita tunggu dulu. Ya kita tunggu dulu ya, semisal nanti kuartal 3-nya jelek, harganya pasti akan turun ya guys ya. Harganya berpotensi bisa turun lagi ya, kemungkinan sampai di area low di 1020-an. Nah, nanti kita bisa beli lagi jika ada tanda bullish reversal ya. Jadi lebih baik memanfaatkan momentum daripada kita tidak ada angin, tidak ada hujan langsung masuk gitu ya. Daripada kita asal masuk, lebih baik kita tunggu momentumnya aja. Nah, momentum kali ini yang terdekat adalah rilis kinerja kuartal 3 2024. Kalau kuartal 3-nya bagus ya dan harganya naik gitu ya, diapresiasi oleh market, ya teman-teman tinggal masuk aja, gunakan strategi trend following. Tapi jika di saham downtrend, lebih baik kita bottom fishing saja dengan tetap menunggu momentumnya. Jadi masih ada distribusi juga ya, terutama dari RX, XC, dan juga MG di BTPS. Selanjutnya adalah saham JPFA. Nah, di hari Kamisnya sempat naik 3%, tapi hari Jumat lalu itu ada koreksi 1%-an di Rp1.490 per saham. Masih ada net sell 345 jutaan ya dari investor asing, dan kita lihat juga sudah mulai overbought lagi, sudah mulai jenuh beli lagi guys. Apakah JPFA akan nge-swing dulu nih ke bawah ya, sampai di support kemarin itu di sekitar 1430-an. Ya kita akan tunggu JPFA di hari Senin, tapi kalau misalkan berdasar ya kebijakan dari presiden terpilih kita terkait dengan makan siang gratis ya, seharusnya perusahaan-perusahaan poultry seperti JPFA, Cepin ya, lalu ada Main gitu guys ya, seharusnya sih bisa terdampak positif
Ya sehingga tetap ya kalau misal teman-teman mau wait and see, tunggu kuartal 3-nya, pantengin kalau misal kuartal 3 bagus, mau dihajar juga ya silahkan, seperti itu. Dan hari Jumat lalu kita lihat ternyata masih ada distribusi yang cukup besar, terutama dari BK ya, BK 4,1 miliar, lalu CC 2,5 miliar, TPDR, GR, dan juga BQ. Sedangkan AGPD YUAK terpantau akumulasi, seperti itu. Jadi 12 saham sudah kita bahas guys ya, tambahan tadi ada Demas ya, jadi 13, ada Omed ya, lalu ada BRPT, Tins, Ispak Hotel, tadi kita bahas juga Demas ya guys ya. Lalu ada ADMR, KKGI, Unilever, TB, ISAT, Pegas, BTPS, JPFA. Dan tadi saya sempat bilang, saya lebih suka bottom fishing ya di saham-saham yang sedang downtrend dan mencari bullish reversal sebenarnya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kalau misalkan pun dia gagal break ya guys ya di resistennya, misalkan dia gagal break di MA50 ya atau MA150, ya tinggal kita take profit saja gitu guys ya. Dan kalau misal dia nge-swing lagi dengan potensi bullish reversal lagi, ya ada tanda-tandanya kita lihat. Nah, itu kita tinggal masuk lagi aja. Sebenarnya seperti itu guys. Jadi tidak usah kita terlalu muluk-muluk ya, selama fundamentalnya juga masih gak bagus gitu ya, masih kurang bagus, ya lebih baik kita buy on technical saja. Tapi kalau misal teman-teman sudah paham fundamental, sudah yakin dengan fundamental, misalkan BBRI lah, teman-teman udah yakin nih dengan saham BBRI, maka semakin turun harganya, maka itu semakin terdiskon dan harusnya teman-teman juga tidak takut untuk beli lagi saham BBRI. Seperti itu guys ya. Nah, jadi jika ada pertanyaan boleh tulis aja di kolom komentar dan kalau misal ada waktu saya akan balas guys ya, tapi mohon maaf ya kalau misal tidak terbalas, nanti akan saya cari waktu luang lah ya untuk bisa membalas komentarnya teman-teman ya. Dan untuk requestan saham saya tempatkan itu di weekend ya, seperti yang kita bahas pada video ini. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.